Tolong dikondisikan dulu anak-anaknya agar supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan dengan baik. Ya, tolong ya. Dan ini tidak hanya berlaku pada kajian kita malam Rebu saja, setiap kajian. Ya. Setiap kajian kalau memang harus membawa anak kecil, usahakan anak kecil dikondisikan. Oh, tambah ribut itu. Usahakan anak kecil dikondisikan, jangan sampai mengganggu konsentrasi saudara-saudara kita yang sedang menyimak kajian yang disampaikan. Ya, baik dalam kajian maupun dalam sholat terutama. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, muru abna'akum bis sholati li sab'in, perintahkan anak-anak kecilmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Ada sebuah perkataan para ulama, ini menunjukkan kepada kita kalau kita punya anak, ya, jangan tergesa-gesa diajak ke masjid sebelum mencapai usia tamyiz. Dan biasanya tamyiz itu usianya 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun, maka latihlah mereka sholat di rumah, sehingga ketika terbiasa sholat di rumah, maka ketika usia tamyiz sudah mengerti, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah bisa diarahkan, maka siap saat itu diajak ke masjid. Sehingga ketika diajak ke masjid, maka dia bisa tenang, bisa rapi, bisa ikut sholat dengan baik, tidak ribut, tidak mengganggu dan sebagainya. Itulah petunjuk Nabi SAW. Sampai-sampai ketika ditanyakan oleh para ulama, boleh nggak kita ini mengajak anak kecil yang umur 5 tahun atau 4 tahun ke masjid untuk dilatih sholat? Maka jawabannya tergantung kepada anak tersebut. Kalau sekiranya anak itu sudah tamyiz, tidak pandang umur, sudah mengerti, sudah bisa diajak kebaikan, sudah bisa diatur, sudah bisa dicegah kalau ribut, sudah bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya dasar, silakan diajak ke masjid. Tapi kalau sekiranya belum mengerti, ya, ditegur, tidak mau berhenti dan sebagainya, sebaiknya di rumah saja. Ya, kita tidak berdosa, tidak mengajak anak ke masjid, tidak berdosa ketika anak itu belum waktunya. Dan kita berdosa ketika mengajak anak-anak ke masjid, belum waktunya mereka itu diajak ke masjid, lalu kemudian membuat keributan, sehingga membuat orang lain terganggu, kemudian tidak khusyuk sholatnya, ketika dalam majelis kemudian mengganggu dan lain sebagainya. Ya, tolong diperhatikan untuk urusan anak-anak ini. Jadi boleh ya kita semangat mengajak anak-anak ke masjid, boleh, tapi harus diperhatikan yang namanya mengganggu dengan cara apapun itu dilarang dalam Islam. Ya, sekali lagi, yang namanya mengganggu dalam Islam dengan cara apapun itu dilarang. Kalau ingin tahu apa dalilnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa saja yang membuat gangguan kepada orang-orang Islam tanpa alasan yang dibenarkan, maka mereka telah memikul dosa dan kesalahan yang nyata. Ya. Jadi ketika kita membawa anak lalu ribut, mengganggu orang lain, berarti kita yang menyebabkan gangguan ini, maka kita lah yang berdosa. Anak kecil nggak berdosa sebelum mereka mencapai usia balik, ya, dan berakal sehat. Mereka tidak berdosa ketika mereka ribut, mereka tidak sholat, mereka mengganggu, nggak berdosa. Tapi yang mengadakan atau yang mengajak inilah yang berdosa.